Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku tidak akan memasak di rumah ya. Jadi kalian pastikan jangan skip-skip video ini sampai terakhir ya. Dan bagi kalian yang masih belum subscribe, aku tungguin nih cepet buat subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih semangat dalam membuat video-video aku. Oke guys, untuk pertama kalinya banget buat aku keluar dari rumah ya selama ini. Karena selama ini setiap weekend aku cuman di rumah aja, cuman makan di rumah, masak di rumah, nonton TV, ya begitu-begitu aja guys. Dan kali ini pertama kali banget kita keluar ya, dan ternyata secerah ini. Dan aku mau memberikan satu tips atau informasi di kota tercinta aku ya guys. Sesuatu makanan yang hits yang mungkin kalian juga butuh informasinya. Welcome to Yogyakarta. Langit Jogja hari ini indah banget guys, beneran. Ini aku bahagia banget ya. Tapi kalian harus tahu ya, aku keluar ini juga tetap dengan protokol yang sesuai ya. Kita tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer, tisu basah, dan semua perlengkapan ya. Jadi kita tetap safety, tetap waspada juga ya. Nah, bagi kalian nih yang dulu pernah kuliah di Jogja, yang pernah tinggal di Jogja, kangen nggak sih ngelihat jalanan-jalanan ini? Mungkin dari beberapa subscriber aku dulu pernah tinggal di Jogja. Nah, ini dia nih. Aku mau memberikan satu tips makan ya, yang menurut aku rekomendasi banget bagi kalian yang suka Japanese ya, atau Korean food gitu deh. Kalian setuju gak sih kalau Jogja itu benar-benar memang seistimewa itu ya? Jadi aku memang bahagia banget dan suka banget tinggal di sini ya guys, walaupun aku bukan orang Jogja asli. Nah, ini dia. Kita mau makan di Kakoi Jogja. Ya, di depan ini sudah ada satu security yang menjaga di depan ya, cek suhu tubuh pasti, dan disediakan untuk tempat cuci tangan. Dan yang menarik loh guys, ini untuk keran airnya itu menggunakan pedal kaki ya, jadi kita nggak perlu memutar menggunakan tangan. Itu rekomendasi banget sih kalau menurut aku, jadi kerannya tidak akan kena bekas orang lain ya, karena kita menggunakannya kaki. Sore ini lumayan rame guys, aku juga kaget sih, ternyata banyak juga ya yang orang sudah keluar dari rumah dan makan di luar ya. Dan ini yang paling membuat aku kaget adalah kita masuk ke Kakoi itu dengan tetap ada waiting list guys. Jadi memang sudah seramai itu juga ya. Tapi di sini kita juga dapat seperti sapu tangan, bukan sapu tangan sih, ini kayak kaos tangan plastik ya. Jadi disediakan juga siap customer dapat ya. Jadi biar kita tidak langsung bersentuhan ya. Tapi emang agak ribet sih makanya guys. Ini udah yang ketiga atau 4 kalinya aku datang ke sini. Untuk sebelum-sebelumnya antriannya lebih banyak ya daripada sekarang. Bisa kita ngantri 10 atau sampai dengan 15 antrian lah ya. Kali ini nggak terlalu banyak, tapi kita tetap waiting list ya. Tetap ada sekitar 3 sampai 5 antrian di depan kita. Untuk tempat tunggunya lumayan cozy ya, tidak terlalu berdekatan juga dengan pelanggan lain ya, jadi ini enak. Nah, ini dia, kita sudah dipanggil ya, kita langsung menuju meja yang sudah disiapkan untuk kita.
Oke, kita sudah langsung di meja ya. Di Kakoi ini bisa sabu dan grill ya guys. Sebelumnya aku mau tunjukin dulu ya bagi kalian yang belum pernah kesini biar tahu ini adalah peraturan untuk makan di Kakoi ya. Jadi peraturannya tuh kita dikasih waktu 90 menit ya untuk makan dan intinya itu tidak boleh ada makanan sisa ya guys. Dan bagi kalian yang meninggalkan sisa makanan nanti akan kena denda 30.000 per gramnya. Jadi jangan sampai kalian ngambilnya kebanyakan dan gak habis ya. Nah, ini dia ya untuk sayur-sayuran yang ada di Kakao yang menurut aku sangat-sangat lengkap ya. Banyak banget jenisnya. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri itu ada berapa macam. Aku nggak sempat hitung, pokoknya banyak banget deh. Tapi saran aku bagi kalian yang nggak terlalu suka sabu, ngambilnya nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu aja. Karena nanti nambah juga boleh daripada nanti kalian nggak habis ya. Nah, ini dia ya. Ada bakso ikan, ada sosis, ada tempura. Pokoknya banyak banget jenis bakso ya, banyak banget. Pokoknya ini adalah segala macam untuk shabu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil sesuai dengan yang kalian suka. Dan sebanyak ini ya, guys. Kemudian bagi kalian yang mau makanan yang sudah siap saji juga ada ya. Ini ada ramen dan kemudian ada wedang ronde guys. Dan aku suka di Kakoi ini makanannya nggak cuma Japanese food tapi yang Jawa itu juga ada loh guys. Nah di sini ada di area perdagingan ya. Ada banyak daging ayam, beef juga ada 2 macam. Kemudian ada aneka jeroan-jeroan ya. Ada babat, kikil, kemudian ada paru. Ya pokoknya banyak. Kemudian juga ada persifutan itu ada. Cuman aku nggak ambil guys. Aku di sini cuma ngambil yang aku makan aja. Nah, di sini juga disediakan nasi dan ini juga ada makanan yang sudah matang ya, daging juga. Jadi kalau kalian yang nggak mau repot masak sendiri, ini juga bisa ambil di sini ya. Sudah matang, sudah tinggal makan aja. Nah, di sini juga ada aneka tempura yang sudah digoreng. Ada ya pokoknya banyak lah topping-topping. Nah, ini juga ada bubur dessert ya. Ada brownies, kue-kue kecil, kue-kue manis-manisan gitulah. Dan ini ada aneka jenang ya guys. Jadi lengkap banget. Dan ini buah ya, walaupun ini udah agak kosong tapi kita minta dan nanti akan diisi lagi kok. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya di sini lengkap banget isinya. Ada salad buah, ada puding. Lengkap banget kan ya guys. Gak ketinggalan juga ya, ini untuk dessert, masih di area dessert juga ada beraneka ragam sebuah dan kelengkapannya. Pokoknya kalian bisa buat sendirilah untuk es buah di sini. Ini area minum ya, untuk minumnya juga lengkap, ada Thai tea, ada lemon tea dan banyak lah pokoknya. Juga ada es krim ya guys. Oke, aku sudah mengambil beberapa makanan yang mau aku masak di sini ya guys. Nah di sini aku karena udah beberapa kali, jadi aku udah tahu aku mau makan apa yang aku suka ya. Karena aku kalau yang nggak terlalu suka juga nggak ngambil ya, yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Di sini ini aku ngambil sedikit-sedikit biar aku icip-icip juga. Guys, biasanya di sini ada sushi, tapi untuk kali ini nggak tahu ya, nggak ada, entah udah ganti atau gimana, karena aku juga udah lama nggak kesini. Oke, ini yang biasa kita ambil adalah cuma daging sapi ya, entah yang original atau yang ada kecapnya, dan mungkin sedikit untuk daging atau tempura yang udah siap saji tinggal makan. Kita juga biasanya ngambil itu. Dan untuk bakso ikannya juga aku ngambil secukupnya. Dan sayur juga sama jamur, biasanya itu sih yang aku ambil.
Aku mulai masak-masak dulu ya, guys. Aku sama suami itu suka banget sama daging sapi ya. Ini adalah bumbu-bumbu yang untuk tambahan aku nanti makan shabu ya, biar lebih spicy aja. Dan ini aku ambil kecap black pepper sama kecap teriyaki. Ya aku memang sukanya juga itu aja sih, jadi aku ngambil cukupnya. Cuman untuk saus dan kecap di situ adalah banyak banget pokoknya, tapi kalian jangan ngambil semuanya karena rasanya nggak semua sesuai menurut aku sih. Jadi saran aku begitu, jangan ngambil semua, mungkin bisa ngambil sedikit-sedikit dulu ya. Nah guys, tahu nggak, karena kita hobi banget makanan-makanan yang dibakar begini, aku sampai beli alatnya untuk di rumah karena kita nggak bisa keluar kan waktu itu. Cuman ternyata beda sensasinya. Aku pakai sesekali, tapi ini memang khusus buat kalian. Aku makan di sini ya, biar bagi kalian yang besok mau main ke sini atau bagi kalian yang belum pernah ke sini jadi tahu seperti apa cara makan di Kakoi ya, dan apa aja sih yang ada di Kakoi Jogja, menu-menunya. Dan satu lagi, kita kalau makan di sini juga nggak pernah pakai nasi ya, karena juga kalau makan nasi pasti akan kenyang juga ya guys. Jadi kita cuma makan daging dan makan shabu, dan pastinya biar nggak semakin menggendut ya guys kalau kita sudah makan daging dan makan nasi juga pastinya. Nah ini dagingnya udah mulai matang ya. Ini aku sukanya yang matang sih, tingkat kematangannya matang lah gitu, nggak yang setengah matang. Kalau suami aku biasanya suka yang setengah matang, yang masih juicy gitulah. Kenapa aku suka makan di sini? Yaitu pertama itu tempatnya enak sih kalau menurut aku. Jadi walaupun kita masak bakar-bakar gini, tapi di tempat AC jadi nggak terlalu panas ya kalau menurut aku. Dan aneka menunya juga banyak banget. Aku suka ya, walaupun aku hanya suka beberapa ini itu, tapi menurut aku enak aja sih makan di sini ya. Jadi cocok sih di lidah aku gitu guys. Nah kita mulai masak sabunya ya. Ini aku cuma ngambil jamur, daging, dan ada beberapa bakso ikan ya guys. Ini berdua buat suami aku. Ini menurut aku udah banyak juga sih, karena ini aku sampai 2 kali ngambil makannya untuk shabunya. Kita belum makan dagingnya, dan tadi itu baru yang part pertama ya guys. Oh ya, di sini juga untuk ngecilin dan nyalain kompor, pokoknya nanti tinggal manggil pelayan di situ ya, karena agak susah juga sih untuk yang daging. Kalau untuk yang sabu sih gampang karena itu cuman pakai kompor listrik. Nah ini aku sudah habisin makanan yang siap saji tadi ya guys. Aku mau makan shabu habis ini ya. Jadi jangan di skip video ini sampai terakhir, karena nanti aku mau memberikan tips untuk makan di Kakoi Jogja ya. Nah ini dia nih, nggak di rumah nggak di luar juga makannya tetap selada dan mentah-mentah dimakan. Emang kita tuh suka banget guys, jadi jangan kaget ya. Oh iya, sampai lupa, aku belum ngambil minum guys, jadi aku mau ngambil minum dulu ya. Di sini aku mau mengambil minum lemon tea aja, dikasih es, itu sudah enak sih kalau buat aku buat makan daging. Nah ini dia guys, untuk shabunya sudah matang. Aku mau makan, ini dagingnya ya. Kalau untuk shabu kalian pakai daging yang original udah pasti ya, jangan pakai yang kecap.
Oh ya, untuk kuah shabu kalau bagi kalian yang nggak suka pedas, ya nggak juga sih sebenarnya kalau buat aku nggak pedas. Tapi di sini aku ngambil kuahnya yang gurih sama yang tom yum ya. Dan itu bisa dimix ya guys untuk kuah sabunya. Ini menurut aku lumayan rame sih untuk sebuah resto ya makanan ya, karena di sini juga waiting list juga, jadi menurut aku lumayan rame dan dari tadi juga kursi agak lumayan penuh juga ya guys. Jadi memang mungkin rekomendasi juga sih untuk makan di sini ya. Nah ini dagingnya guys, ini enak sih, lembut dan ada lemak-lemaknya gitu. Untuk siomay, dimsum, dan bakso itu juga menurut aku lumayan sih di sini, ya enak lah gitu untuk shabu ya. Jadi kalau kalian yang suka itu rekomendasi banget buat aku. Nah, habis ini aku mau mencoba shabu dengan bumbu racikan aku yang aku tambahkan bubuk cabai yang lumayan banyak dan cabai rawit juga. Jadi biar enak, lebih pedas ya. Karena aku juga suka pedas ya, pasti kalian tahu dari masakan-masakan aku, rata-rata masakannya termasuk masakan yang pedas ya. Nih kita campur ya, kita icip dulu kuahnya. Dan memang bikin mata melek ya guys. Itu seger, dari ini masih panas, kuahnya jadi enak banget deh untuk shabunya. Biar nggak enek karena kita udah makan daging kan, untuk menetralisir pakai shabunya. Guys, ini daging yang aku ambil part 2 ya. Jadi yang tadi udah habis aku makan, ini yang kedua kalinya aku ngambil ya. Jadi ya karena ini all you can eat, ya kita memang makan sepuasnya ya. Tapi jangan lupa tetap sesuai dengan porsi masing-masing ya. Ini juga shabu yang kedua ya, untuk mangkok yang kedua aku makan. Di sini dalamnya ada jamur-jamur dan sayur-sayuran hijau-hijauan gitulah guys. Tuh kan rame ya guys. Cuman di sini tetap dengan X-zone masing-masing. Jadi kayak aku dan suami aku berdua gitu. Jadi cuman maksudnya tetap ada jarak dengan pelanggan lain ya. Jadi nggak terlalu berdekatan walaupun di sini rame. Nah, ini kokinya udah mau mulai masak ya. Diolesin lemak dulu biar nggak terlalu gosong. Nah, kita mulai masak ya untuk yang part 2-nya. Nah, sudah matang, jadi kita mulai makan dulu ya, guys. Nah, kita sudah mulai kenyang guys. Ini masih 30 menit dari waktu yang ditentukan ya. Jadi kita sekarang cuma ngambil cemilan-cemilan ya. Ini yang suami aku makan adalah tempura yang sudah digoreng ya, siap saji, dan ngambil buah-buahan. Oh ya, di sini ada lutis loh guys. Tuh kan, maksudnya walaupun Japanese tapi tetap juga ada Indonesianya gitu deh. Karena ada lutis, ada jenang, terus ada wedang ronde juga. Jadi nggak cuman
Japanese aja. Aku juga ngambil es krim guys, cuman dikit karena biar nggak terlalu enak ya, biar ada seger-segernya gitu. Di sini es krimnya ada strawberry sama vanilla, biasanya juga ada coklat dan bisa di mix juga ya. Oh iya, untuk es krim juga ada wafelnya juga ya guys. Nah seperti ini dia. Ini biasanya kalau ada yang bawa anak kecil ya, itu pasti suka deh kalau makan es krim kayak gini ya, karena bisa di mix sendiri aja sih gitu. Kalau menurut aku untuk es krimnya ya B aja sih, maksudnya yang enak banget enggak, tapi nggak terlalu manis sih, jadinya kita habis makan daging juga nggak terlalu enak ya. Tapi karena dingin juga jadi lebih apa ya, menetralisir aja sih. Nah, sekarang aku janji deh ini yang terakhir. Aku mau ngambil es ya, guys. Jadi biar nggak enak. Ini banyak banget macamnya sih. Cuman aku mau ngambil kelapa muda aja sama selasi dan sama kolang-kaling. Karena kalau yang lainnya kayaknya perut aku udah nggak cukup ya. Jadi aku cuman mau ngambil es kelapa muda aja ya. Biar menetralisir karena udah banyak makan dagingnya hari ini. Nah, biasanya kalau waktu sudah mau habis ya dari 90 menit itu 15 menit sebelumnya sudah ada pelayan yang menghampiri meja kita ya dan menginformasikan kalau waktu kita sudah mau habis. Jadi setidaknya kita udah ada waktu buat ngabisin karena memang jangan sampai ada yang sisa ya, apalagi untuk dagingnya. Oke, kita sudah mau pulang, kita mau bayar dulu ya, guys. Nah, untuk makan berdua di sini aku kemarin habis 264. Sebelumnya kayaknya cuma 230, mungkin ini agak naik ya karena aku udah lama nggak kesini jadi nggak tahu. Pokoknya berdua sudah sama pajak itu sekitar 264. Tapi kalau menurut aku itu lumayan terjangkau sih untuk makanan all you can eat ya, dengan menu yang lengkap banget gitu ya guys. Ini kita keluar sekitar jam 6 malam ya. Ini juga masih banyak yang waiting list juga ya. Jadi memang menurut aku recommended banget sih. Oke, seperti janji aku tadi, abis ini aku mau memberikan beberapa tips untuk makan di Kakoi Jogja ya. Yang pertama, kalian pastikan ngambil makanan ya secukupnya aja seperti yang aku bilang tadi, sesuai selera karena itu kan banyak banget. Kalau kalian nggak suka jeroan ya udah nggak usah ngambil, nggak usah penasaran, rasanya juga pasti sama. Jadi pokoknya ngambil sesuai selera teman-teman dan sedikit demi sedikit ya. Kalaupun nanti kurang nanti bisa nambah. Kemudian yang kedua, ini penting banget jangan minum minuman yang manis. Contohnya itu kan ada Thai tea. Saran aku sih jangan minum Thai tea ya untuk bareng sama daging gitu karena nanti akan enak dan kalian pasti akan cepet banget kenyang gitu ya. Jadi aku saranin minum air putih atau ada infus water juga di sana. Kemudian yang ketiga, tidak makan nasi ya guys. Kalau menurut aku sih kalau kalian makan nasi itu pasti kalian makannya juga cuma dikit. Dan menurut aku udah kebanyakan
daging itu kan udah banyak lemak dan kolesterol dan apalah gitu. Kalau kalian makan karbo juga itu pasti akan memicu kalian cepat kenyang dan lebih cepat gendut juga ya otomatis. Apalagi kayak aku gini deh, jadi aku selalu nggak pernah makan nasi. Kemudian yang keempat ya, beberapa kali lihat jam ya, jam tangan maksud aku ya. Jadi kalian tahu 90 menit dimulainya tuh dari kapan dan berakhirnya kapan. Jadi kalian bisa mengira-ngira sendiri ya kapan. Minimal 30 menit sebelumnya kalian sudah tahu ya kalau jamnya udah mau habis. Jadi kalian tinggal menghabiskan makanan yang ada di meja. Syukur kalau udah habis jadi nggak masalah. Tapi kalau masih ada itu kan kalian akan bingung, apalagi kondisi kalian misal sudah kenyang gitu ya. Dan yang terakhir ya, diusahakan tempat duduk kalian tidak jauh dari food zone. Tapi sebenarnya itu nggak bisa milih sih, tapi kalau bisa ya kalian bisa tempat duduknya nggak terlalu jauh, karena kalau kalian bolak-balik itu juga memakan waktu ya, otomatis kalian waktunya akan cepat terbuang karena harus bolak-balik. Kalaupun agak jauh kalian ngambilnya ya mungkin lebih efisien waktu itu ngambilnya sekali ngambil udah agak banyak tapi udah bisa dikira-kira gitu ya guys. Tahu kan ya maksud aku? Oke ya guys, mungkin itu yang bisa aku kasih tips ya. Dan untuk selanjutnya kalian bisa komen ya untuk tempat makan mana untuk area Jogja yang mau aku review ya guys. Jadi boleh komen di bawah ya. Oke guys, ini udah malam, jadi waktunya aku udah mau pulang. Cuman nggak tahu kenapa ini indah banget Jogja malam ini ya. Karena mungkin aku sudah lama nggak pernah keluar malam gini ya, walaupun untuk makan aja. Dan mungkin bagi kalian yang pernah tinggal di sini bisa komen ya. eh, Seindah apa Jogja buat kalian ya, karena aku tahu banget sih rasanya yang pernah tinggal di sini dan sekarang belum bisa main ke sini. Cuman buat kalian semoga selalu sehat aja ya guys. Mungkin nanti kalau kondisi sudah membaik bisa main ke Jogja lagi, bisa makan makanan yang hits di Jogja ya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton ya. Dan buat kalian semoga video ini bisa membantu untuk makan makanan yang ada di Jogja ya. Thank you ya guys. Buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya. Dadah, bye bye.